Dan saudara, seolah tidak pernah habis gelombang imigran Rohingya yang terdampar di Provinsi Aceh. Dan hingga kini sudah ratusan imigran Rohingya yang ditampung di sejumlah lokasi pengungsian yang ada di Provinsi Aceh. Tidak hanya sampai di situ, banyaknya imigran Rohingya yang meninggalkan kamp pengungsian juga menjadi masalah yang baru yang harus segera diatasi. Dan apakah hal ini akan menjadi masalah bagi Provinsi Aceh? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung bersama dengan Ketua Komisi 1 DPRA Iskandar Usman Al-Farlaki melalui jaringan Zoom. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iskandar, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Iskandar, 184 etnis Rohingya kembali terdampar di Aceh. Lalu bagaimana sikap Bapak sendiri menanggapi hal ini? Ya, kemarin itu ada 184 etnis Rohingya yang mendarat di perairan Perlak, tepatnya di Desa Matang Pelawi, sekira pukul 03 dini hari waktu Indonesia Barat. Saat pertama mendapat informasi itu, saya langsung berkoordinasi dengan Kepala Satgas PPLN Kemenko Polhukam, Jenderal Rudolf di Jakarta, kemudian UNHCR Indonesia dan juga IOM Indonesia. Kita mendapatkan perkembangan dari 184 itu terdiri juga ada anak-anak, kemudian laki-laki dan juga perempuan. Bahkan yang anehnya dari proses pendaratan yang mereka lakukan ternyata tidak terkonsentrasi di satu desa Matang Pelawi, tetapi ada 8 orang yang mereka diturunkan di desa Senebo Aceh yang juga masih berada di dalam kawasan Kecamatan Perlak. Ini mengindikasikan bahwa mereka memang mencari daratan Aceh untuk mendaratkan etnis Rohingya ini. Ini merupakan modus operandi baru yang mereka lakukan. Mungkin sama halnya dengan apa yang terjadi di Aceh Barat Daya beberapa waktu yang lalu. Informasi mengenai modus operandi pendaratan imigran Rohingya ini memang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi, baik itu yang dilaksanakan oleh Komisi 1 DPR Aceh dan juga yang dilaksanakan oleh Satgas PPLN Kemenko Polhukam di Mapolda Aceh beberapa waktu yang lalu. Bahkan dalam rapat beberapa saat setelah itu kita rapat terbatas dengan UNHCR, IOM, kemudian Pak Wakapolda, saya sendiri yang mewakili pemerintah Aceh, juga kita melakukan pembahasan secara terperinci mengenai dengan penanganan etnis Rohingya ini. Mereka ini merupakan bagian dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada 16 kapal perahu yang bergerak dari kamp penampungan Cox's Bazar, Bangladesh, yang bergerak menuju perairan Aceh. Termasuk apa yang saya sampaikan sebelumnya, ada 3 kapal yang mengangkut etnis Rohingya ini di daerah atas Pulau Rondo, dan kemudian 1 merapat di Lampanah, kemudian di Aceh Barat Daya, dan ini mungkin yang 1 lagi yang merapat di Matang Pelawi Perlak. Iya Pak Iskandar. Lalu Pak Iskandar, menurut informasi yang kami terima dari salah satu warga imigran Rohingya bahwa mereka ini sengaja diturunkan dan kemudian kapal pembawa imigran Rohingya juga kembali berlayar. Bagaimana sikap DPRA sendiri Pak menanggapi hal ini? Nah, sebenarnya bukan sengaja diturunkan. Mereka ini merupakan bagian yang sudah terstruktur. Tujuan mereka memang ke Aceh, bukan ke daerah lain. Karena kalau mereka mendarat di Malaysia, kemudian di Thailand, mereka itu akan ditolak. Mereka untuk memasuki perairan Thailand, Malaysia langsung dilokalisir oleh aparat keamanan yang menjaga perairan kedua negara itu. Tetapi mereka tujuan utamanya untuk mendarat itu di Aceh sebagai lokasi transit yang kemudian mereka akan bergerak menuju Sumatera Utara. Mereka kemudian akan dijemput nantinya oleh orang-orang yang sudah terkoneksi dengan jaringan mereka, apakah bagian yang ada dalam perahu itu, kemudian ada beberapa yang sudah mendarat di Aceh, mereka akan berkomunikasi dengan perwakilan mereka, apakah itu di Aceh atau di Sumatera Utara. Kemudian dijemput menggunakan mobil penumpang umum L300, dibawa ke Tanjung Balai, kemudian selanjutnya mereka akan dievakuasi ke Malaysia. Malaysia merupakan tempat tujuan mereka sebenarnya, yang kemudian apakah mereka itu akan bergabung di kamp penampungan atau menuju kantor UNHCR di Malaysia. Karena kebanyakan juga dari mereka kita mendapati ada memegang kartu UNHCR yang mereka dapatkan di kamp Cox's Bazar, Bangladesh. Dan ini sudah saya konfirmasi dalam rakor bersama dengan UNHCR, dan UNHCR mengaku bahwa mereka memberikan identitas kepada
para pengungsi etnis Rohingya ini agar mereka memiliki identitas, karena mereka sebenarnya tidak memiliki identitas apapun saat berada di kamp penampungan di Bangladesh. Dan kamp penampungan Bangladesh sendiri ini sudah mencapai sekitar 1 juta lebih yang tidak bisa memuat ya terlalu banyak pengungsi sehingga mereka memilih untuk keluar dari Bangladesh. Ya, Bapak, apakah ini juga menjadi salah satu alasan DPRA membentuk Satuan Tugas PPLN beberapa waktu lalu, Pak? Ya, Komisi 1 DPRA mendorong ya pembentukan Satgas PPLN Provinsi Aceh, dan di dalam rakor kedua di Mapolda Aceh, Pak Asisten Mewakili Pak PJ Gubernur Aceh menyampaikan bahwa SK pembentukan Satgas PPLN Provinsi Aceh itu sudah diparaf dan tinggal ditandatangani oleh Pak PJ Gubernur. Namun sampai sekarang saya belum mendapat informasi apakah SK itu sudah diteken Pak PJ Gubernur atau tidak. Nah, pembentukan Satgas itu penting pertama untuk membagi job description siapa yang akan menangani etnis Rohingya yang datang secara bertubi-tubi ke Aceh ini. Pertama, siapa yang akan menangani mereka di laut, kemudian siapa yang menangani mereka saat di darat, kemudian siapa yang akan menangani mereka saat di penampungan. Tetapi saya pertegas kepada Kepala Satuan Satgas PPLN Pusat dan juga kepada UNHCR dan IOM, kita Aceh tidak bisa menampung mereka secara lama, tapi harus memiliki limit batas waktu, karena ini akan memunculkan persoalan baru di Aceh. Kemudian pemerintah Aceh, kabupaten kota di Aceh tidak memiliki kewenangan untuk menangani pengungsi luar negeri, dan tidak ada regulasi yang membenarkan alokasi anggaran untuk imigran Rohingya ini. Ya, ini akan menjadi satu kendala tersendiri terkait dengan penanganan pengungsi Rohingya ini yang kita prediksikan itu mereka akan datang secara berduyun-duyun ke Aceh. Kalau perkiraan kita 16 perahu yang masih berada di perairan lepas samudra, maka dengan hitungan 7 atau 6 perahu yang sudah mendarat, ada 10 perahu lagi yang akan mengangkut manusia perahu dari etnis Rohingya ini akan menuju daratan Aceh. Dan ini menjadi PR tersendiri bagi pemerintah pusat, ya bukan tanggung jawab dari pemerintah Aceh. Ini yang harus dipertegas. Ya, lalu Pak, apakah ada kebijakan ataupun ketetapan hukum yang telah diciptakan untuk membatasi dari banyaknya pengungsi Rohingya yang terus datang ke Aceh, Pak? Ya, sampai sejauh ini memang tidak ada yang bisa menghambat atau menghalau kehadiran etnis Rohingya di Aceh ini. Saya sudah komunikasikan juga dengan Kamla, dengan Angkatan Laut, bahwa mereka demi kemanusiaan yang harus ditampung sementara waktu di tempat kita, kemudian akan dibawa nanti ke lokasi penampungan resmi pemerintah seperti di Pekanbaru, karena dalam waktu dekat ini ada sekitar 220 etnis Rohingya yang ada di Aceh itu akan dibawa evakuasi ke Pekanbaru di penampungan resmi pengungsi luar negeri yang dimiliki oleh negara kita di Pekanbaru. Saya juga mendorong apabila ada penampungan, mereka harus dikonsentrasikan di satu tempat agar tidak memunculkan masalah baru dengan etnis atau penduduk lokal yang ada di Aceh. Karena kita ketahui beberapa tragedi penolakan, baik itu di PD Padang Tiji, kemudian di Luxmawe, ini merupakan salah satu potret penolakan yang dilakukan oleh masyarakat lokal terkait dengan keberadaan etnis Rohingya di Aceh. Ya, baik Pak. Mungkin yang terakhir, apa rekomendasi dari DPRA sendiri agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali, Pak? Ya, pertama pemerintah pusat itu harus memiliki kebijakan yang tegas terkait dengan penanganan pengungsi etnis Rohingya ini, baik di laut maupun di darat. Ya, apakah mereka bisa diizinkan mendarat atau tidak? Memang itu kebijakan pemerintah pusat. Kemudian jangan sampai Aceh ini dijadikan lokasi penampungan ya etnis Rohingya ini dengan batas waktu yang tidak jelas, ya, karena akan memunculkan persoalan sosial. Ya, bagaimana kita misalnya menampung, memperhatikan imigran Rohingya yang datang, sementara juga masyarakat kita Aceh yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan, yang juga merupakan tanggung jawab daripada pemerintah. Kemudian pemerintah pusat melalui Satgas PPLN harus turun, ya, merespons secepat mungkin setiap ada perkembangan
kehadiran etnis Rohingya di Aceh. Maka oleh karena itu setiap detik laporan itu saya terima di lapangan, langsung saya teruskan ke Ketua Satgas PPLN Menko Polhukam di Jakarta. Ya, terima kasih banyak Pak Iskandar telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.